Selamat malam teman-teman. Halo. Malam. Malam, Fik. Apa kabarnya nih? Baik. Dimohon untuk menyalakan kameranya ya teman-teman dan menonaktifkan voice-nya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin MSC pada malam hari ini dengan topik kajian peran pemuda dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi bersama dengan Pak Syarul dan juga Kak Caya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vinsky Sandena Palungan. Di sini saya berperan sebagai MC dan sebelumnya saya meminta maaf kepada teman-teman semua dikarenakan moderator yang sebelumnya yaitu Kanal C ada urusan yang lebih urgent, jadi tidak bisa ditunda dan akhirnya digantikan moderatornya dengan Kak Fatur. Oke. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. CV moderator, nama Muhammad Fatur Rahman, organisasi pengurus KPMB MSC Makassar periode 2019-2021, jabatan wakil ketua. Pekerjaan mahasiswa Universitas Hasanuddin 2017, angkatan 2017. Saya persilakan kepada Kak Fatur untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Halo Kak Fatur. Halo Vinsky. Halo Kak. Oke, untuk mempersingkat waktu saya berikan kepada Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Vinsky. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sampai sekarang masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam via Zoom ini di tengah masa pandemi yang belum berhenti sampai saat ini. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu bahwa sebentar lagi pesta demokrasi pilkada akan dilaksanakan di kota kita tercinta, yaitu Kota Balikpapan. Nah, meskipun di tengah pandemi ini pilkada tetap harus terlaksana demi adanya perubahan wali kota di kota kita. Nah, namun kebanyakan dari kita ialah seorang pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di kota orang lain, yaitu di kota Makassar terkhususnya ya. Nah, jadi akan pasti timbul pertanyaan di pikiran teman-teman semua, yaitu bagaimana peran kita sebagai pemuda di dalam pilkada ini sedangkan kita semua masih di kota orang lain. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena sebentar lagi pertanyaan tersebut akan terjawab dalam pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk ikut serta dalam pilkada di tengah masa pandemi ini. Nah, sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir Bang Syahrul Karim. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Bang Syahrul dan Kak Caya. Halo. Halo Kak Caya, Bang Syahrul Karim. Sehat ya Kak? Sorry Kak, Kak Pak Syarulnya baru mau join tadi, sepertinya jaringannya terganggu. Oh, jaringannya terkendala ya. Nah, iya. Baik. Jadi Bang Syahrul Karim ini sendiri ialah seorang koordinator divisi sosialisasi SDM serta pendidikan pemilih dan Parmas KPU Kota Balikpapan. Nah, dan juga ada juga nih Kak Caya. Beliau merupakan salah satu alumni dari KPMMS itu sendiri. Nah, beliau sekarang sedang berada di DPD KNPI Kota Balikpapan. Nah, untuk pengalaman dari Kak Caya sendiri, beliau pernah menjadi pengurus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dan juga sebagai Dewan Pengurus Daerah sampai yang sekarang ya,
menjadi Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI di Kota Balikpapan. Pengalaman Kak Cahaya sendiri di dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya ialah pernah menjadi pengawas TPS pada tahun 2015 dan panitia pemungutan suara pada tahun 2020 ini. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bang Sarul Karim, apa sudah bergabung di tengah-tengah kita? Halo, Bang Sarul? Halo, Bang Sarul Karim? Ya. Halo Bang, bagaimana Bang keadaannya sekarang Bang? Halo Bang? Apa sudah bisa terhubung Bang Sarul? Saya lihat sudah bergabung ya di dalam Zoom kita kali ini. Halo, kalau memang belum bisa, mungkin kita serahkan ke Kak Cahaya dulu ya. Bagaimana dari host pada malam hari ini, Finsky? Ya, bagaimana? Atau saya serahkan lagi kepada Kak Cahaya, atau sudah siap Kak? Atau dari Pak Syarul sudah terhubung dengan kita? Kalau ada Pak Syahrul didahuluin saya. Beliau sibuk pasti beliau didahulukan saja. Beliau pasti ada acara lagi setelah ini tuh. Baik, jadi kita tunggu dulu ya dari Pak Syahrul dulu ya. Karena sepertinya beliau terputus lagi dari ruang Zoom ini. Mungkin jaringannya bermasalah. Selagi menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kak Cahaya sendiri alhamdulillah sehat ya Kak ya? Rada sedikit kurang padat, lagi padat. Wah. Mendekati hari H. Sudah Hamin 6 bukan 3? Betul. Hamin 6 ya? Lagi banyak, betul. Lagi pula tahapannya sekarang berbeda. Iya, lebih rumit juga Kak. Saya lihat di. Betul. Karena ada sistem online juga sekarang saya perhatikan. Banyak yang reaktif, jadi kami harus kasihkan catatan ulang, pengganti, begitu. Oh ya. Lebih rumit. Halo. Halo. Halo Bang Sarul, sudah. Halo. Sudah terhubung ya Bang ya? Iya. Suara saya sudah terdengar? Terdengar Bang. Ya. Terlalu baik. Bagaimana keadaannya hari ini Bang? Apakah sehat-sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bang ya. Sebentar lagi kan pilkada sudah mendekati nih Bang. Jadi harus tetap menjaga kesehatan lah. Iya. Pada malam hari ini saya persilakan Abang untuk menyampaikan kepada kami pemuda-pemuda yang kebanyakan merantau di kota orang lain untuk mengetahui bagaimana cara untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Balikpapan yang akan diadakan sekitar 6 hari lagi. Baik, saya serahkan ke Abang untuk menyampaikan. Oke, terima kasih kawan-kawan dari mahasiswa
keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan Manuntung ya. Manuntung Studi Club Makassar. Iya, Oke, Bang. salam kenal ya semuanya. Iya, Bang. Oke. Yang pertama saya sampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi kegiatan yang kalian lakukan pada malam hari ini. Kepedulian kalian terhadap penyelenggaraan pilkada dan peningkatan kualitas demokrasi kita. Yang kemudian salah satunya adalah melaksanakan kegiatan rutin diskusi yang seharusnya kalian sudah bermalam Sabtu ini, tapi malah kalian mengisi mengisi kajian, dan ini memang dilakukan, dan ini adalah agenda mingguan ya yang dilakukan oleh KPMB MSC, Bang. KCM ya, KPMB. KPMB MC. Ini kajian tiap bulan atau tiap mingguan ini? Tiap bulan, Bang. Oh, tiap bulan. Ini sangat luar biasa, saya mengapresiasi. Hanya saja harusnya diskusi seperti ini tidak hanya internal, karena kan kita juga sudah menggunakan jaringan Zoom yang sebenarnya bisa diakses oleh siapapun itu. Dan karena saya lihat ini ya ada eksternal juga sebenarnya, Bang. Oh, ada eksternal. Iya, Bang. Ya, karena saya lihat ini cuma hanya gabung sekitar 20 orang saja. Ya. Ya, 20 orang ya. Baik, dan kemudian yang pembicara yang satunya sepertinya saya juga tidak asing sama beliau. Ternyata ini Mbak Caya, salah satu PPS ya? Betul, Pak. PPS di Gunung Sari. Oh, bukan Gunung Sari. Apa, Bu? Oh, Baru Ulu. Iya, ternyata Mbak Caya ini salah satu PPS yang yang ikut juga terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pilkada Balikpapan tahun 2020. Oke, kawan-kawan KPMB ya? Iya, Bang. Ya, KPMB. Ini semuanya berada di Balikpapan atau di Makassar ini? Ada sebagian yang di Balikpapan dan sebagian di Makassar, Bang. Karena masih belum bisa. Oh, oke. Jadi tidak semuanya berada di Makassar ya? Oh ya. Di Balikpapan. Ya, mungkin karena kuliahnya online ya, masih ya? Iya, Bang, betul, Bang. Oke, baik. Sebenarnya di waktu bersamaan saya juga melaksanakan Zoom dengan KPU RI terkait dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan partisipasi. Dan yang kalian lakukan pada malam hari ini pun juga adalah bagian dari itu, ya. Bagaimana penggunaan hak pilih, ya, bagaimana penggunaan hak pilih adalah menjadi hak konstitusi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karenanya harapan saya nantinya seluruh kawan-kawan KPMB ya tidak hanya informasi ini dikonsumsi secara internal, tetapi juga bisa didiseminasikan segmen masyarakat Balikpapan. Nah, tujuan diskusi kita pada malam hari ini, dan KPU pun juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan itu sesuai dengan PKPU 8 tahun 2017 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Nah, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada saya terkait dengan peran pemuda dalam Pilkada Balikpapan, dasar hukumnya sebenarnya jelas. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 45, di mana hak politik untuk dipilih dan memilih adalah bagian dari hak asasi. Itu sudah jelas, sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kemudian perubahannya Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, ya, mulai dari gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Kemudian diatur lebih teknis, lebih jauh dari turunan
undang-undang itu yaitu menjadi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disingkat PKPU. Nah, inilah yang menjadi rujukan kami penyelenggara secara hierarki pada tingkatan daerah, mulai dari provinsi sampai tingkatan kabupaten, bahkan sampai badan ad hoc, itulah yang menjadi rujukan utama. Nah, KPU pada tingkatan bawah tentu tidak boleh berekspresi atau bermain-main di luar aturan itu. Nah, itu yang menjadi titik poin. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa adik-adik atau kawan-kawan semua juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mensosialisasikan kegiatan atau pelaksanaan Pilkada Balikpapan. Perlu kita ketahui ya, untuk di Balikpapan sendiri yaitu hanya ada satu pasangan calon ya yang ditetapkan oleh KPU Balikpapan pada tanggal 23 September ya. Jadi cuma hanya satu pasangan calon dan KPU hanya berhak menetapkan sesuai dengan syarat yang telah dipersyaratkan di dalam PKPU. Ya, jadi dan tentu yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon adalah partai politik, ya, partai politik. Kami hanya pelaksana teknis secara administrasi. Kemudian DPT di Balikpapan, daftar pemilih tetap, ini juga perlu saya sampaikan bahwa ada 443.243 ya pemilih kita yang telah kita data, yang telah kita lakukan verifikasi secara faktual di lapangan dengan melibatkan PPDP ya yang bekerja selama 1 bulan penuh untuk memverifikasi data ini. Ternyata yang muncul adalah 443. Memang ada sedikit penurunan jika dibanding dengan data pada tahun 2019 pada saat Pilpres ya. Kemudian perlu saya sampaikan juga ya bahwa badan ad hoc, ya ini juga yang penting, badan ad hoc itu mulai tingkatan PPK, ya, panitia pemilihan kecamatan, sampai pada tingkatan KPPS, ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara, itu jumlahnya, ya, ini termasuk juga PPDP, kemudian Limas, ya, itu 15.182. Wah, ini luar biasa. Menjedot warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pilkada 15.182 dan semuanya ini adalah dipastikan mereka bekerja sesuai dengan regulasi terutama ya menerapkan protokol COVID-19 ya. Rinciannya itu PPK-nya ada 30 orang, kemudian PPS-nya ada 102 ya. Karena kalau PPK jumlahnya 5 orang setiap kecamatan, kalau PPS ada 3, kemudian ada PPDP juga kita siapkan sesuai dengan jumlah TPS 1.505, dan ada KPPS yang jumlahnya 7 setiap TPS, ya, dan juga ada Limas atau petugas keamanan, itu jumlahnya. Kemudian tentu yang terpenting adalah bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang merupakan pilkada lanjutan karena sempat ditunda selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19 ya. Tentu dengan munculnya PKPU 6 ya, yang kemudian juga dirubah di PKPU 13 bahwa pelaksanaan pilkada wajib menerapkan protokol COVID. Tidak hanya aparat lingkungan di TPS nanti, tetapi jauh hari sebelumnya KPU telah menerapkan itu. Ya, menerapkan mulai dari kantor KPU sendiri, kemudian di kecamatan, kemudian di PPS di kelurahan, nanti pada sampai tingkatan TPS. Ya, seluruh personelnya pun juga kami melakukan rapid test. Bahkan saat ini ada sekitar 700-an lebih petugas KPPS ya jumlahnya tadi ya, KPPS sama Limas sekitar 13.000-an itu yang reaktif, ada 1.000 orang lebih. Ya, 1.000 orang yang reaktif.
Dan dari jumlah itu kemudian kita melakukan swab, dan saat ini swabnya pun juga demikian, ya. Dan tentu yang positif, data yang terakhir yang kami terima ada 5 orang, dan ini tentu langsung dilakukan penggantian. Dan kelanjutannya adalah mengikuti protokol kesehatan dengan diisolasi mandiri, ya. Nah, itu sekilas terkait dengan Pilkada Balikpapan. Kemudian tahapan Pilkada Balikpapan pasca penetapan paslon saat ini kampanye itu masih berlangsung sampai besok. Karena sesuai dengan jadwal dan tahapan program yang diatur dalam PKPU 5, bahwa pelaksanaan kampanye itu berlangsung selama 71 hari. Dan besok adalah hari terakhir sampai pukul 24.00. Setelah itu, KPU bersama Bawaslu dan pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, ya, akan melakukan penertiban seluruh alat peraga kampanye, ya. Itu yang difasilitasi, baik yang difasilitasi oleh KPU maupun juga yang dicetak sendiri atau yang diadakan sendiri oleh teman-teman pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Kemudian nanti selama 3 hari, mulai tanggal 6, 7, 8, itulah masa hari tenang, tidak boleh lagi ada kegiatan atau aktivitas kampanye oleh pasangan calon. Itu tidak ada, ya. Kemudian nanti pada tanggal 9 Desember, nah, itu akan dilakukan hari pemungutan suara. Nah, untuk target partisipasi masyarakat kita tahun 2020, kawan-kawan, perlu kami juga sampaikan bahwa sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh KPU, itu jumlahnya ada, jumlah yang ditetapkan itu adalah 77,5%. Jadi angka ini cukup tinggi. Kemudian, kalau kawan-kawan lihat slide, bahwa dari data yang ada selama pilkada ke belakang, ya, 2 kali penyelenggaraan pilkada dilaksanakan di Kota Balikpapan, pada tahun 2011, angka partisipasi atau orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS, atau orang yang memenuhi syarat untuk memilih, yang datang ke TPS pada tahun 2011, itu hanya 56,3%. Ya, kemudian di tahun 2015, ya, kalau yang sebelumnya itu adalah pasangan Rijal dengan siapa sebelumnya, Bu? Heru Bambang. Ya, Heru Bambang. Ya, kemudian yang tahun 2015 itu 59,3% pasangan yang saat ini, ya, Rijal dengan Rahmat. Kenaikannya hanya sekitar 30% saja. Kemudian di COVID-19 itu ditarget 77,5%. Bayangkan kawan-kawan, dalam 2 pilkada yang dilaksanakan ya sebelumnya itu dilaksanakan pada kondisi normal. Artinya tidak ada COVID, ya. Normal. Social distancing tidak ada, physical distancing tidak ada, orang bebas, sosialisasi pun juga gencar dilakukan, ya. Tidak lagi online tetapi juga langsung bertatap muka, ya. Seluruh kanal sosialisasi dilaksanakan, tetapi angka partisipasinya hanya sekitar itu. Bagaimana kemudian dengan kondisi COVID 77,5%, ya, untuk mencapai ini. Nah, disinilah peran dari kawan-kawan semua untuk melakukan diseminasi informasi minimal, ya, menyampaikan kepada masyarakat kita atau ya di lingkungan kawan-kawan semua lah, ya, di KPMB. Kemudian dengan KPMB berafiliasi dengan organisasi masyarakat atau kelompok atau komunitas yang ada di Balikpapan untuk menyampaikan ini, terutama dalam penggunaan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. 77,5% ini adalah bukan dari KPU, tetapi ini adalah masuk dalam Bappenas, ya, Badan Perencanaan Nasional tahun 2015. Sebenarnya Bappenas itu menargetkan 80%, tetapi setelah dilakukan diskusi panjang dengan KPU dan Bawaslu, akhirnya ditemukanlah angka 77,5%.
perlu saya sampaikan bahwa data IEU, ya, Indonesian Economic Unit, mengatakan bahwa legitimasi atau legitimate sebagai pemimpin dalam sebuah perhelatan pilkada atau konsultasi pilkada atau pemilihan kepala daerah, angka partisipasi itu harus di atas 70%. Ya. Jadi kalau di bawah itu dianggap oleh IEU itu adalah tidak legitimate. Ya, tidak demokratis lah. Karena pengguna hak pilihnya itu hanya sangat sedikit saja. Ya. Kemudian ini masuk di dalam pilkada serentak pada tahun ini, ya. Saya menyebutnya sebagai pilkada milenial, kawan-kawan. Kenapa? Karena data pemilih yang ada di Balikpapan dari 443 ribuan tadi saya sekian, itu sekitar 40% yang berumur 17 tahun, ya, sampai 35 tahun. Jadi 40% yang pemilih yang berumur 17 sampai 35 tahun. Ini angkanya cukup banyak. Ya, kalau 40% dari 443 ada sekitar 180-an ribu lah ya. Angka pemilih yang berumur 17-35 tahun. Kemudian untuk petugas atau badan ad hoc kami mulai dari tingkatan PPK sampai dengan KPPS itu jumlahnya mencapai 70%. Ya, umur 20 sampai 39 tahun. Karena memang syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah minimal berumur 20 tahun, maksimal 50 tahun. Jadi sebenarnya adalah pilkada milenial. Jadi kawan-kawan ya yang generasi saat ini dengan angka yang cukup tinggi ini sebenarnya menjadi aset kami, ya, aset KPU dalam peningkatan partisipasi. Kenapa demikian? Karena kita paham bahwa kalangan milenial ini adalah generasi yang sangat melek dengan teknologi. Mereka lahir di saat masifnya penggunaan teknologi informasi. Media sosial mereka sangat memahami. Kemudian komunikasinya pun juga sudah melalui seperti ini yang kita lakukan pada malam diskusinya, digitalisasi, kemudian lebih banyak atau jarang bertemu, ya. Kemudian penggunaan media sosial Facebook, kemudian WhatsApp jauh lebih efektif yang dilakukan oleh mereka. Nah, dengan memanfaatkan kondisi yang seperti ini dengan teman-teman, makanya KPU mendorong teman-teman badan ad hoc untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial. Apalagi kalau memang followernya banyak, ya. Followernya banyak jauh lebih jauh lebih efektif. Apalagi data APJI di Balikpapan itu 95% masyarakat di Balikpapan itu sudah menggunakan internet. Sangat luar biasa, ya. Dan 60% itu adalah kalangan anak muda. 60% dari total tadi. Penduduk kita yang saat ini ada sekitar 678 ribuan, ini data BPS terakhir. Jadi angkanya sangat tinggi. Dan itu sekitar 70% itu adalah teman-teman dari kalangan 60% dari kalangan milenial. Ini sangat. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa karena ini adalah COVID-19, tentu terjadi perubahan kegiatan maupun program pada masa pandemi. Ya. Ini untuk memastikan bahwa pilkada ini berjalan sehat, aman, nyaman untuk semua orang. Jadi tidak hanya kita. Nah, ya kan, meskipun kadang-kadang melebihi batas dari jumlah yang ada, tetapi sosial atau physical distancing-nya tetap kami laksanakan dengan baik. Maksimal 50 orang. Tidak boleh lebih dari sana. Ya, itu pun kalau misalnya dilaksanakan di luar ruang, saya dengan perwali, itu bisa sampai 100 orang. Ya, perwali, saya lupa nomornya, terkait dengan pencegahan COVID-19. Nah, ini yang terus kami terapkan dalam
kegiatan pelaksanaan pilkada. Kemudian mungkin teman-teman juga melihat bahwa debat publik tidak lagi seheboh seperti sebelum-sebelumnya. Ya, debat publik hanya dihadiri oleh segelintir orang saja, pihak-pihak terkait. Ya, jadi hanya dari komisioner 5 orang, kemudian paslon 2 orang, tim kampanyenya juga, dan Bawaslu pun cuma hanya 2 orang saja. Itu adalah salah satu bagian bentuk bentuk pencegahan dan juga edukasi yang dilakukan oleh KPU dalam menerapkan protokol COVID-19. Ya. Kemudian untuk kegiatan kampanye perlu saya sampaikan juga kepada kawan-kawan semuanya bahwa kampanye saat ini itu lebih difokuskan kepada kegiatan-kegiatan daring. Ya, penggunaan teknologi informasi itu lebih diutamakan. Pertemuan secara fisik dibatasi, ya. Kawan, pertemuan dibatasi hanya maksimal 50 orang. Lebih dari itu dibubarkan oleh Bawaslu karena memang regulasinya seperti itu. Jadi, dan adik-adik pun juga, kawan-kawan juga memiliki peran yang sangat penting dalam dalam mengawasi ini. Jadi tidak hanya Bawaslu secara kelembagaan, tetapi kawan-kawan ya, kawan-kawan yang memang peduli terkait dengan peningkatan demokrasi kita, terutama dalam pelaksanaan pilkada, itu juga memiliki andil yang sangat besar. Ya, nah ini juga saya sampaikan dalam syarat pemilih, ini pasti yakin saya bahwa kalian sudah berumur lebih dari 17 tahun, ya. Silakan nanti digunakan hak pilihnya, tidak golput, ya. Meskipun cuma satu pasangan calon, pilihan tetap ada. Ketika kawan-kawan ya tidak menyukai pasangan calon yang ada, silakan dicoblos kolom kosong. Begitupun juga sebaliknya. Kalau menyukai program atau visi misi pasangan calon, ya silakan dicoblos pasangan calonnya. Jadi tetap ada pilihan, bukan kemudian golput. Ini juga saya ingin meluruskan informasi yang beredar di luar, bahwa yang ngapain kita datang ke TPS kalau cuma hanya pasangan calon, ngapain kita menggunakan hak pilih. Penggunaan pilih, perlu saya sampaikan lagi bahwa itu adalah hak asasi, ya. Hak dipilih dan memilih itu sudah hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Silakan dimaksimalkan, silakan dimanfaatkan dengan baik, ya. Dan ini juga menjadi kawan-kawan juga bisa berperan dalam setiap kegiatan ini, terutama mempelototi pada saat pelaksanaan di TPS misalnya ada orang yang seharusnya tidak memiliki hak pilih, kemudian dia bukan hak pilihnya, itu tidak boleh. Satu saja yang melakukan itu, maka dilakukan pemungutan suara ulang, ya. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Kemudian anggota TNI Polri tentu juga tidak boleh. Dan yang terpenting dalam pelaksanaan ini adalah bahwa orang yang datang menggunakan pilihnya wajib. Nah, ini kawan-kawan juga harus pahami, wajib membawa EKTP. Kalau dia tidak membawa EKTP, ya, maka pasti akan disuruh pulang. Akan disuruh pulang, dihimbau untuk kembali ke rumah mengambil EKTP-nya. Karena memang regulasinya seperti itu, menggunakan EKTP. Makanya kalau kawan-kawan yang masih ada yang belum melakukan perekaman EKTP, silakan melakukan perekaman EKTP dengan melaporkan kepada KPPS-nya. Ini dibuka, ini sudah ada surat edaran dari wali kota, terus membuka sampai 1 hari sebelum hari pencoblosan, ya, untuk perekam EKTP. Kalau jumlahnya tadi masih ada sekitar 1.700 orang, ya, yang terdaftar di DPT tetapi belum melakukan perekaman EKTP. Jadi dihimbau juga sekali lagi bahwa pelaksanaan para pilkada ini dalam menggunakan hak pilih wajib menunjukkan EKTP, ya, KTP elektronik. Dan mungkin semoga kawan-kawan juga sudah mendapatkan demikian. Nah, untuk memastikan apakah Anda atau kawan-kawan sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada Balikpapan, ini gampang. Jadi tidak perlu didatangi PPS, PPK di KPU, tidak perlu, cukup melalui HP, ya. Silakan kunjungi web lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Masukkan nama, nik, nanti akan muncul apakah memang sudah terdaftar sebagai DPT atau belum di
Pilkada Kota Balikpapan, ya. Kemudian nanti perlu saya sampaikan juga untuk protokol kesehatan di TPS nanti ada 12, tentunya ada perubahan. Sebelum masuk ke dalam sana tentu harus cuci tangan, dan sebelum kalian ke TPS wajib menggunakan masker, ya. Silakan menggunakan masker ketika kalian ke rumah menuju TPS, dan juga nanti di cek pemberitahuannya ada waktu yang telah diatur oleh KPPS-nya sehingga tidak terjadi penumpukan pada saat penyaluran hak suara di TPS, ya. Ya diatur. Jadi kalian datang sesuai dengan jam yang telah ditulis atau dicantumkan di C pemberitahuan, ya. Kemudian datang di TPS, cuci tangan, kemudian tentunya sebelum masuk ke dalam TPS wajib diukur suhunya. Kalau 37,3 maka akan dialihkan ke bilik khusus. Jadi ada bilik khusus yang sudah disediakan dan itu di luar TPS, ya. Kemudian diberikan sarung tangan nanti yang dari plastik. Kemudian face shield ini khusus untuk petugas KPPS, ya. Dan dilakukan penyemprotan disinfektan tentu dengan kondisi yang ada di TPS, ya. Kalau memang perlu lagi disemprot pasti petugas Linmas akan melakukan penyemprotan. Nah, ini yang penting, saya mengutip sebuah teori ya dari Milbred dan Gould tahun 97 bahwa karena ini temanya terkait dengan pemuda milenial, ya, pemilih milenial, ini menjadi persoalan. Persoalan pertama, tipe apatis. Ini teman-teman atau kawan-kawan, ya, kaum milenial, ya, dari penelitian Milbred dan Gould bahwa apatis ini adalah orang-orang yang memang sangat alergi yang terhadap dengan politik. Mereka itu tidak mau menggunakan hak politiknya, cuek, acuh. Ya ngapainlah, paling juga begini juga yang muncul nanti, ya kan, tidak ada kebijakan yang berarti. Ini yang meskipun hak politik itu adalah hak setiap individu, hak setiap orang, tetapi bagaimana kemudian kita mampu akan meningkatkan kualitas demokrasi kita kalau kita tidak terlibat secara langsung di dalam. Dan malam hari ini kawan-kawan telah membuktikan itu, ya, terlibat atau punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap demokrasi atau perbedaan pilkada di Balikpapan. Nah, tentu ini tidak masuk dalam teman-teman KPMB, ini tidak masuk dalam tipe A, ya. Kemudian ada tipe spektator, ya. Ini kurang tertarik dengan politik tetapi juga, ya, masih menggunakan hak politiknya, dia ikut-ikutan saja. Padahal sebenarnya di PKPU 8 tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, seluruh elemen masyarakat itu bisa berpartisipasi seluruh tahapan pilkada yang telah diatur, ya. Misalnya sosialisasi malam ini apa yang kami sampaikan dari KPU dan teman-teman juga tahu itu bisa juga disampaikan ke masyarakat. Itu juga sudah bagian dari sosialisasi. Jadi sosialisasi itu tidak hanya menjadi domain dari penyelenggara, tidak hanya dari KPU, tidak hanya Bawaslu maupun DKPP. Jadi karena penyelenggara pemilu itu ada 3. DKPP, ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kemudian ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan KPU, ya, Komisi Pemilihan. Ini 3. Kalau DKPP adalah tugasnya melakukan pengawasan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara, apakah itu Bawaslu maupun KPU. Kalau Bawaslu adalah pengawasan kepada teknis pelaksanaan pemilihan. Ya, tentu kiblatnya mereka atau kitabnya adalah sama-sama dengan KPU juga adalah PKPU, ya. Kemudian ada tipe terakhir gladiator. Nah, ini kawan-kawan yang aktif, ya. Jadi harapan saya tidak hanya diskusi pada malam hari ini tidak terkait dengan pilkada tidak hanya berakhir pada malam hari ini, tapi tetap ada lanjutan yang secara signifikan bisa dilakukan. Kawan-kawan bisa terus bergerak, ya, karena pendidikan politik ini penting. Anda bangun,
ya, dari tidur sampai bangun itu pun juga pasti Anda dihadapkan pada kegiatan politik. Apa? Ya, keputusan-keputusan pemerintah adalah keputusan-keputusan politis. Bukan keputusan-keputusan yang apa namanya yang telah tapi inilah keputusan politik ya memang setiap hari selalunya seperti itu. Nah, oleh karenanya mau tak mau ya suka tidak suka memang kita secara langsung sudah terjun ke dalam dunia politik. Nah, sampai bisa yang melakukan mengkoreksi itu adalah kawan-kawan yang saat ini ya yang saat ini apa namanya yang saat ini di dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah peran milenial dalam pilkada. Nah, harapan saya ada 4 poin, ada 5 poin yang saya ingin sampaikan peran kawan-kawan dalam pilkada, karena ini adalah pilkadanya adalah pilkada digital, ya. Tentu mengantisipasi serangan berita bohong atau hoax pada masa kampanye dan sosial. Ini banyak yang muncul, meskipun cuma hanya satu paslon, tetapi kadang-kadang memunculkan polarisasi. Ya, ada yang tidak setuju, muncul kelompok-kelompok atau elemen masyarakat yang mengatasnamakan kelompok kosong. Memang secara aturan belum diatur secara spesifik terkait dengan kelompok kosong. Tetapi itu adalah bagian dari demokrasi. Itu adalah bagian dari hak pilih seseorang, ya, dalam melakukan sosialisasi. Kalau untuk kampanye tentu tidak boleh, ya, karena kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Nah, ini perlu kawan-kawan juga perlu meluruskan. Nah, untuk meluruskan berita-berita hoax, berita bohong, tentu minimal kita memiliki pengetahuan tentang pilkada. Aturan-aturan tentang pilkada sudah diupload di berbagai laman sosial KPU. Termasuk di KPU Balikpapan, setiap ada aturan yang muncul, kami upload. Karena itu adalah menjadi konsumsi publik. Bukan hanya rujukan yang dilakukan oleh KPU, tetapi seluruh masyarakat kita. Biar juga masyarakat bisa mengawasi, bisa tahu apa yang dilakukan oleh KPU. Apakah tetap menjalankan regulasi, tegak lurus dengan regulasi, atau melenceng dari regulasi. Ya. Kemudian, kawan-kawan adalah garda terdepan dalam menghadapi seruan konten. Kenapa? Karena kan kawan-kawan ini adalah orang yang sangat paham, ya kan? Orang yang sangat melek dengan teknologi. Tentu penguatan literasi demokrasi pilkada juga harus dibarengi, ya. Yang menjadi saya soroti juga karena saya juga seorang dosen, ya. Minat baca mahasiswa itu sangat rendah, ya, sangat rendah sekali. Karena ciri khas milenial itu minat bacanya sangat rendah. Mereka lebih suka mendengarkan daripada membaca. Padahal membaca sebenarnya jauh lebih penting dalam memahami setiap konteks yang terjadi. Karena ketika kita hanya diceramai orang, ya, disampaikan ke orang, tentu ceramahnya adalah sesuai dengan perspektif yang dibangun oleh perorangan itu. Tetapi ketika kita membaca secara utuh, jauh lebih komprehensif, jauh lebih komplit. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan. Ya, misalnya mungkin pada Pilpres tahun 2019, kalau kawan-kawan ingat, ya, Ratna Sarumpait yang kemudian seakan-akan dipukul, padahal ternyata itu adalah bagian dari operasi plastik. Dan itu diungkap oleh salah satu dokter kulit, Tompi, ya, yang tempo hari agak curiga dengan itu karena tidak seperti itu. Nah, ternyata itu benar. Nah, ini juga alhamdulillah di Balikpapan ini belum terlalu secara ekstrim, ya, memunculkan untuk kegiatan-kegiatan konten negatif. Kemudian menyebarkan konten mendidik dan memberdayakan dan membangun karakter nasional. Nah, ini juga penting. Perlu saya sampaikan, kawan-kawan, saya sangat mengapresiasi ada 2 lembaga pemantau. Kawan-kawan pada dasarnya adalah memiliki peran juga secara langsung terlibat, yaitu menjadi pemantau. Pemantau telah diatur dalam regulasi untuk satu pasangan calon, ya, karena ini adalah keputusan MK untuk pasangan calon, diatur dalam PKPU 20. Di mana pemantau itu
itu bisa masuk di dalam TPS. Kalau yang sebelumnya itu hanya saksi, KPPS, dan PTPS. Ya pemilih masuk juga. Tapi pemilih kan hanya memang untuk menggunakan pilihnya. Tetapi yang ngetem di dalam itu pemantau juga bisa. Nah, pemantau di Balikpapan ada 2 lembaga yang terdaftar dan diisi kalangan-kalangan mahasiswa juga yang ada di Balikpapan, yaitu ada KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, yang tergabung, ini kebanyakan dari mahasiswa Uniba kalau saya tidak salah, dan juga gabungan dari beberapa organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa itu dari HMI juga ada kalau nggak salah, kemudian ada GMI juga dalam satu di KIP. Ada juga kawan-kawan dari PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, ini luar biasa. PMI Balikpapan juga ikut mendaftarkan sebagai pemantau. Ini jauh lebih elegan, jauh lebih baik dalam memantau setiap tahapan, terutama nanti pelaksanaan di pilkada. Ada banyak diawasi, money politik misalnya. Kemudian penggunaan hak pilih, apakah sesuai atau tidak. Rekapitulasi, apakah sesuai atau tidak. Nah ini yang menjadi domain pemantau. Ya, dan juga mereka memiliki legal standing untuk menggugat. Dan mereka juga memiliki hak suara di dalam. Ketika itu salah, mereka pun juga bisa melakukan keberatan. Jadi negara, ya, dan dibebankan ke KPU itu sudah memberikan ruang yang sangat luas dalam menciptakan kualitas demokrasi kita, pilkada kita. Ya, semoga terus jauh lebih baik. Kemudian ini juga menjadi agen perubahan karena hasil dari setiap kegiatan itu yang tidak sesuai tentu menjadi bahan evaluasi dan menjadi bahan koreksi, saran bagi penyelenggara termasuk KPU untuk menciptakan kualitas yang jauh lebih baik pada pelaksanaan pilkada di tahun-tahun akan datang. Terutama pilkada serentak yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2024. Meskipun secara regulasi ini masih menjadi perdebatan, masih pembahasan di DPR RI, terutama di Komisi 2, ada yang ingin 2024, ada juga yang ingin 2027. Ya. Kemudian ini yang terakhir adalah saya minta kepada kawan-kawan untuk mengajak masyarakat kita sebaya kalian, satu ormas, ya, satu organisasi, satu rumah, ya, lingkungan sekitar untuk menggunakan hak pilihnya datang di TPS pada tanggal 9 Desember 2000 nanti, ya, mulai pukul 7 sampai pukul 12. Nah, mungkin itu saja yang perlu sampaikan kawan-kawan. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh, ya, kalau memang ada yang ditanyakan. Dan saya pun diskusinya tidak digital lah. Kalau kalian nanti ada yang datang di Balikpapan, ada yang mengundang saya ngopi, ya, di kafe, monggo ayo kita bisa diskusi lebih jauh terkait dengan pilkada atau terkait dengan proses demokrasi di Indonesia, ayo, ya. Malah saya lebih senang, ya, karena memang saya juga hampir dengan kawan-kawan, saya pun juga lahir di asrama, ya, dan sudah sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas ilmunya Bang Sahrul yang ternyata dalam pilkada kali ini peran pemuda itu sangat amatlah besar untuk mengawal partisipasi dari pilkada kali ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kembali materi kedua oleh Kak Cahaya. Kak Cahaya, saya persilahkan, Kak. Baik, bagaimana Kak Cahaya? Apakah siap untuk mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cahaya. Nah, bagaimana kabarnya sayang? Baik, Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Pak Syahrul, izin Pak. Oh iya, monggo, silakan Mbak Cahaya, siap. Ini luar biasa ternyata penasihatnya Mbak Cahaya ternyata. Waduh. Ini luar biasa. Silakan Mbak, lanjut. Siap. Ya, Pak. Mohon bimbingannya Pak. Ya, lanjut. Ya, ini saya diminta
untuk men-share ya peran pemuda dalam penyelenggaraan pilkada. Terima kasih untuk teman-teman SDM sudah mempercayai saya untuk bisa men-sharingkan, membagi ilmu di sini baru. Sama-sama kita belajar. Oke, mungkin dilanjut. Ya, mungkin topik saya singkat aja ya. Nanti mungkin kita bisa nanti lanjutnya ke diskusi kalau memang ada yang didiskusikan. Topik saya di sini 3. Yang pertama pemuda, kemudian yang kedua agent of change, yang ketiga peran pemuda dalam pilkada. Dilanjut. Pemuda. Ya. Ini mungkin bisa aktifin sebentar suaranya, dilihat. Ada gambar apa di sini? Gambar cewek, Kak. Gambar apa? Perempuan bule, Kak. Perempuan bule. Nenek sihir. Nenek sihir. Ya. Ada kucing, Kak. Kayak kucing. Mana kucing? Oh, ada matanya ya, mata. Ini matanya cewek cantik nih. Ya, jadi ada yang lihat ini nenek sihir ya. Ada yang lihat ini cewek cantik, ngelihat nggak kalau ini ada nenek sihir? Ngelihat nggak? Nggak lihat, Nih. Kak. Ini dagunya nih, mungkin ini dagunya. Bisa ditunjukin itu di bawah. Yang paling bawah dagunya. Bawah, dagu, bawah. Ini kayaknya adminnya juga dia nggak ngelihat. Bawah. Ke bawah lagi. Bawah. Oh, kanan. Ini dagunya. Perhatikan. Ini kanan. Ya, ini dagunya. Itu dagu nenek sihirnya. Kalau bagi perempuan cantik lihat. Nah, kelihatan? Peremkan sedikit matanya mungkin. Baru bisa melihat mungkin. Nenek sihirnya, hidungnya pesek, dagunya mancung. Bisa lihat ya? Ya, Bisa nggak lihat, lihat. bisa, Kak. Tidak Kelihatan lihat nggak, kelihatan? apa. Karena memang seperti itu pemuda. Ya, dia beda sudut pandang. Tidak harus kita mempertahankan bahwa ini nenek sihir, ini cewek cantik, nggak perlu. Ini karena toh cuma berbeda sudut pandang. Ya, itu pemuda. Nah, diharapkan pemuda itu bisa menerjemahkan pemikirannya dengan cara yang baik. Ya, kalau pemuda menurut KBBI adalah orang yang masih muda, orang muda, harapan bangsa. Ya, ada harapan bangsa. Jadi kita diharapkan untuk menjadi penerus pemimpin bangsa. Ya, dalam Undang-Undang Pemuda nomor 40, usia pemuda itu 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Ya, Undang-Undang Pemuda yang sekarang. Ya, tapi masih banyak organisasi yang belum menerapkan karena memang biasanya sampai 40 tahun dan ini 30 tahun. Biasanya pernah dengar nggak ini pidatonya si Bung Karno? Berilah saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Ya, karena di mata beliau pemuda itulah yang punya peranan penting, yang punya kekuatan, ya. Mereka itu adalah betul-betul penerus bangsa, begitu. Kita hidup di era industri 4.0, di mana kita di tahap yang orang-orang itu sudah bersifat individualis. Mungkin tidak semua, tapi kebanyakan. Mungkin teman-teman yang turun langsung di organisasi, di bagian humas itu sangat-sangat merasakan bagaimana susahnya mencari penerus adik-adik, ya. Humas bagaimana? Susah? Susah bukan berarti tidak bisa. Mungkin susah. Tantangan sekarang lebih berat karena ada games, ya, yang membuat dia jatuh di dalam zona nyamannya dia, yang buat dia lebih baik saya main games daripada saya bantu organisasi, ya, pencarian dana. Aduh, itu sangat-sangat melelahkan bagi para pemuda yang tidak berpikir jernih, yang tidak berpikir maju ke depan, ya, itu. Sekarang anak-anak muda lebih asyik dengan gamesnya, asyik dengan ngopi-ngopinya. Ngopi nggak apa-apa, seperti tadi kata Pak Syahrul itu. Ngopi tapi ngobrolnya yang berfaedah, yang bermanfaat, yang punya kemajuan, begitu. Dilanjut, Mbak.
Ya, pemuda ini, pemuda itu jiwa sekarang jiwa sosialnya kurang, nggak semuanya, hanya tapi sebagian besar, ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain bagaimana, yang mungkin sekarang di asrama bagaimana ngerasain lah bagaimana bedanya sama kalau dengar cerita-cerita kakak-kakak yang dulu, ya. Itu sudah pasti ngerasain lah, kalian tahu sendiri. Lanjut, agent of change. Ini HP apa sebelah kiri? Ya, yang pernah masih SMS. Jadul, Nokia. Iya. Dulu yang masih SMS-an sama gacokannya, ya. Gebetannya pakai HP ini. Dulu mungkin HP ini ketika kita bawa ke sekolah itu wah, bagus banget. Coba bawa sekarang ke sekolah. Bagus atau bagaimana? Diketawain nggak? Nah, diketawain, ya. Mungkin nggak ada yang mau bawa, ya. Sudah tahu pasti diketawain. Ya, sekarang mungkin kalau kita bawa yang kanan gimana? Bagus. Yang kanan Android, ya. Keren Android. Keren. Jadi ya sama, kita kalau tidak ingin berubah, ya kita akan seperti Nokia. Dulu Nokia sempat dilamar oleh Android, tetapi dia tidak mau, ya. Dia berpikir saya sekarang masih bagus, saya kuat. Tapi ternyata pidatonya tahun berapa itu saya lupa. Beliau bilang, saya sudah bertahan. Dia hanya bertahan, tapi tidak berjuang untuk memperbaiki. Ya, kalian kalau seperti Nokia yang hanya fokus di kamar, ya, asik dengan sosmednya, tidak memperbaiki diri, ya, tidak mempertambah ilmu yang baik, ya bisa seperti Nokia. Apalagi nanti kita Balikpapan akan menjadi tuan rumah, ya, ibu kota. Kalau kalian hanya punya ijazah, aduh maaf, semua orang nanti dari Jawa akan berbondong-bondong bawa ijazah. Kalian apa? Ya, agent of change. Di pilkada ini juga sangat dibutuhkan, apalagi nanti kita ini ada namanya Sirekap, aplikasi, ya, yang memudahkan. Jadi nanti pada saat setelah perhitungan suara, nanti hasil KWK itu difoto menggunakan Sirekap. Nah, jadi di pilkada ini betul-betul peranan pemuda sangat dibutuhkan, ya, apalagi untuk anggota KPPS-nya. Ya, kalau untuk si pemuda ini kan dia melek, ya, seperti tadi Pak Syahrul bilang, melek akan teknologi, ya. Kalau misalnya saya BIMTEK nih, ya, bimbing orang-orang yang sudah tua, maaf. Kalau misalnya yang tua itu, saya tidak bilang dia tidak bisa, tapi mungkin prosesnya agak lebih lama, ya, dibanding kalau kita mengajarkan anak-anak muda, begitu. Jadi kalian jangan cuma fokus di kamar, tapi coba untuk menambah ilmu, ya. Seperti ini luar biasa bagus, ya. Mungkin bisa lebih setiap bulan sekali, ya. Setiap bulan sekali bagus. Nanti ya mungkin nanti pesertanya bisa tambah banyak, ini 22, nanti bisa ditambah banyak, ya. Sekarang kalian mungkin gini, di mahasiswa kalian belum merasakan bagaimana sesungguhnya, ya. Ketika kalian pegang ijazah nanti itu mungkin sebuah kebanggaan, tapi itu nggak ada apa-apanya ketika kamu tidak punya skill, ketika kamu tidak punya jaringan, ketika kamu tidak punya jiwa sosial. Kalian terjun di lapangan dan kalian bilang, aduh susahnya cari kerja, ya. Ilmu itu memang bisa didapat dari kuliah, bangku secara resmi, ya, tapi di lapangan, di masyarakat itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Selanjutnya untuk pilkada, ya. Sekarang lebih mudah untuk mengungkapkan pendapat, ya. Seperti tadi kan banyaknya hoax, ya. Kalau kita buka di Facebook biasanya banyak, ya. Hoax itu untuk kita, apalagi kita mahasiswa, buktikan bahwa kita ini bisa menyaring mana sih sesuatu yang hoax, mana sih yang enggak, ya. Malu ketika misalnya kita share terus
Ada yang bilang itu hoax dan kita nggak mau ngaku kalau itu hoax. Padahal kita tahu ternyata oh iya ya gitu. Boleh kita menyebar informasi tapi disaring dulu ya. Disaring karena itu mungkin gini, kalian men-share dan itu adalah misalnya paslon nih ya. Kalian men-share, ternyata bukan seperti itu yang seharusnya. Kalaupun memang kalian tidak suka, boleh, tetapi tidak boleh menggunakan cara-cara yang salah. Kalian mahasiswa, kalian sudah tahu bagaimana apa sih yang seharusnya saya bisa lakukan, ya. Apalagi teman-teman yang sosial medianya pengikutnya banyak. Nah itu betul kata Pak Syarul, dia lebih punya influencer yang banyak, ya. Caranya dia untuk mempengaruhi orang-orang itu lebih mudah, ya. Jadi pelan-pelan ketika dapat informasi jangan langsung oh ini benar, jangan langsung di-share ya. Karena kita kalau dulu mungkin tahun 98 kita sama-sama mungkin nggak suka atas rezim ya misalnya. Itu dulu bersatu. Sekarang pemuda malah banyak yang betul-betul berbeda kubu nih, betul-betul. Nah, cara kita menyikapinya sama seperti yang tadi kita melihat nenek tua, ada yang melihat perempuan cantik, yaitu kita nggak bisa melihat bahwa dia salah, dia benar, nggak bisa. Semuanya benar menurut sudut pandangnya dia. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa perlu menyaring, apa sih yang perlu saya share? Benar nggak sih yang saya share? Akan Anda misalnya gini ya, nanti kalian lulus nih, lulus kerja, lulus dari kuliahan. Kuliah. Ketika misalnya saya punya perusahaan, saya tahu bagaimana dulunya kamu nge-share sesuatu ilmu yang betul-betul bisa diakui kebenarannya. Saya bilang, oh ini bagus nih buat saya panggil kerja, gitu. Tapi ketika kamu selalu nyebar hoax, ingat, kalian hidup nggak hanya untuk sebagai mahasiswa. Kalian nanti akan terjun ke lapangan, orang tahu bagaimana sikap kalian, bagaimana kemampuan kalian. Orang tuh sudah pasti mulai sekarang sudah mempertimbangkan. Ya, mulai sekarang mahasiswa betul-betul pilih mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak. Boleh main games tapi ada waktunya. Ya, sama seperti di pilkada ini. Share hal-hal yang memang kalian merasa itu betul dan kalian saksikan sendiri, ya. Jangan men-share sesuatu yang hoax. Akan berakibat fatal jika kalian dilaporkan begitu. Mungkin lanjut, Mbak. Ya, berlian. Nih. Mungkin sudah ada kali ya yang sering lihat dengar saya melihat ini berlian. Bagaimana cara membuat berlian? Dia harus diambil. Kenapa? Dipanaskan. Harus ditempa dan dipanasin dulu, Kak. Iya, jadi berlian ini berada dalam ribuan kilometer di dalam, ribuan suhunya itu sangat panas. Ya, dia keluar ketika ada larva yang keluar gunung meletus, dia keluar. Tapi dia panas. Ya. Begitu juga pemuda. Memang harus ditempa. Kalian juga harus punya ada ilmu, harus saring betul-betul ya. Tempa betul-betul diri kalian bahwa aku nggak boleh sharing ini, aku nggak boleh kerjakan ini. Memang berat. Mungkin dalam hati kalian, tapi aku bisa diakui nih ketika kalian harus tahan. Mungkin ketika gini, kalian menyampaikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang betul, ya. Apalagi misalnya gini, kalian memberikan sesuatu fakta yang memang kalian lihat. Saya tidak punya jiwa yang kuat ya. Mungkin kalau saya tidak sadar akan tugas saya sebagai pengawas, saya lebih dikuasai oleh rasa takut saya dengan banyaknya massa, banyaknya masyarakat yang mereka butuh uang itu ya. Mungkin saya akan memilih diam di kamar ya. Mungkin saya akan pura-pura tidak mendengar. Tetapi karena saya sadar apa tugas saya ya, mungkin gajinya yang waktu itu saya dapat 900.000 yang kalau misalnya saya korbankan
saya dapat pun mungkin nggak sebanding dengan cemoohan orang satu RT ya yang ngomong juga ke orang tua saya, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya sampaikan apa yang sebenarnya. Saya tegur orangnya, ya. Tapi karena itu sampai sekarang saya dipanggil, ya. Tidak mudah untuk misalnya kita mau lagi, ya. Untuk jadi pengawas itu susah. Nggak semua orang, apalagi saya jadi PPS ini saya susah banget. Banyak persaingan yang harus kami lewati, ya. Tetapi itu ketika saya jadi PTPS pengawas, saya tegur orangnya, Bu, minta maaf, saya adalah pengawas, saya jelaskan apa baik dan tidaknya, ya. Kemudian setelah itu si tim sukses membagikan kembali KTP-nya, dan setelah itu saya dimusuhin satu RT ya karena uang itu batal diberikan. Tetapi saya tetap aja, saya usaha untuk jadi berlian. Mungkin belum, saya tahu saya masih dipanaskan. Sampai sekarang saya masih dipanaskan. Jadi PPS sekarang masih sangat, bahkan saya ngerasa suhunya malah tambah panas. Tetapi yaitu saya ingin jadi berlian, ya. Kalian juga harus seperti itu, akui apa yang kalian lihat, ya. Agent of change. Kalian harus merubah. Kalian tahu warga kalian seperti apa. Jangan ikut, ya. Jangan ikut seperti mereka. Kalian jangan bilang memang seperti ini, sudah biar aja. Nggak boleh. Kita harus agent of change, ya. Harus lakukan, katakan apa yang memang kalian lihat, ya. Lanjut, Mbak. Ya, ini peran pemuda. Mungkin peran pemuda itu banyak ya, apalagi dalam pilkada. Tadi juga sudah yang Pak Syahrul jelaskan itu peran pemuda pada saat, karena beliau adalah bagian sosialisasi ya, partisipasi masyarakat. Jadi kalian lebih diarahkan untuk men-share, untuk mengajak teman-teman datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya, karena kita punya target 77,5%, ya. Dan di tidak masa pandemi pun kami hanya 55 ya. Dan ini masa pandemi pasti ini lebih berat. Tugas Pak Syahrul berat. Nah, di sini memang kalian sangat dibutuhkan. Ini kalian berarti tidak bisa memilih ya. Banyak yang lokasi Makassar? Beberapa ada yang sudah di Balikpapan, Kak. Di Balikpapan. Nah, di Balikpapan kalian bisa menggunakan hak pilihnya, ya. Ajak teman-temannya, keluarga, ya. Nah, untuk di peran pemudanya, kalau saya mungkin lebih ke PPS, ya, panitia pemungutan suara, orang yang langsung terlibat di dalam pilkadanya, penyelenggara pemilunya. Jadi KPU ini dia punya badan ad hoc, ya, PPK, panitia dia tingkat kecamatan, kemudian PPS seperti saya ini tingkat kelurahan, PPS ini membawahi KPPS, kelompok pemungutan suara. Jadi dia di tingkat TPS. Untuk PPS saya, Kelurahan Barulu, kami membawahi 371 KPPS, ya. Nah, peran pemuda ini sebenarnya di KPPS, di TPS itu sangat-sangat penting, ya. Kenapa? Dia ini punya syarat untuk kita bisa terima KPPS. Usianya 20 sampai 50 tahun. Kemudian dia harus berijazah minimal SMA, ya. Fakta di lapangan kami sangat sulit untuk mendapatkan orang yang memiliki kriteria itu, begitu. Kami sulit. Ada yang mau tapi usianya lebih dari 50 tahun. Ada yang mau tapi tidak memiliki ijazah SMA. Nah, ini peran pemuda sangat-sangat dibutuhkan, begitu. Seperti misalnya, Mbak Caya, mohon maaf sama moderator, kawan-kawan semua, karena ini saya harus rapat, jadi saya mohon izin ya. Oh, baik Pak, baik Bang. Iya, saya harus rapat untuk persiapan logistik. Baik Bang. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Distribusi logistik. Mohon maaf ya. Iya Bang. Nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan, nanti kita bisalah diskusi, ya kan, datang di kantor KPU kalau memang ada teman-teman yang ada di Balikpapan, silakan datang ya. Welcome-lah 24 jam lah ya. Mohon maaf ya, enggak bisa sampai selesai acaranya. Siap Bang.
Terima kasih Ya, ya, oke. Pak. Terima kasih banyak, Bang Ya, Sarul. oke, terima kasih ya. Oke, salam semua sharing. kawan-kawan. Ya. Oke, Siap, siap. Bang. Terima kasih ya. Yuk. Terima kasih, Bang. Kasih Bang. Ya. Saya lanjut. Silakan, boleh dilanjut. Ya, untuk syaratnya ini di KPPS ya, apalagi sekarang kami di era pandemi ya, banyak orang yang tidak bersedia untuk di rapid test ya, karena syaratnya itu salah satunya adalah rapid test. Ketika dia rapid test dan hasilnya reaktif, kami tidak bisa langsung menerima, jadi kami harus rapid ulang ya. Ketika dia di rapid ulang dan masih reaktif, dia masuk ke tahapan swab test. Dan pada tahap itu orang yang mengundurkan diri ya, padahal kalau pemuda ya dia harusnya punya jiwa yang kuat ya, yang berani apapun rintangannya gitu. Kalau di KPPS sendiri mungkin teman-teman nanti ini kan mungkin kalian masih mungkin belum bisa terjun ya, karena kan takutnya nanti ikut KPPS ternyata harus balik ke Makassar gitu kan, takutnya begitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian sudah selesai dan memang ada tahapan pilkada lagi kebetulan, silahkan ajukan diri kalian, silahkan ajukan untuk membantu lingkungan ya. Ini honornya nggak banyak sih, untuk ketua 900.000, anggota 850.000. Ya, tapi kalau anak muda yang masih memang bersifat individualis, lebih mementingkan games daripada membantu, mungkin dia lebih memilih ngapain gitu ya, yang seperti tipe apatis tadi. Tapi coba kalian nanti turun ke lapangan, coba tawarkan diri kalian, PRT saya mau dong ikut itu gitu. Kalau sekarang kalian mungkin bisa menggunakan cara Tibon ya, kalau misalnya kayak punya acara, misalnya saya siap hadir. Nah, kalian nanti bisa berbondong-bondong bikin seperti itu. Saya siap untuk memilih pada TPS gitu. Bikin Tibon yang asik, yang ketika kalian share, orang-orang pada lihat, wih seru nih KPMB, dia membantu. Kalian dengan kalian membuat Tibon itu atau membuat meme yang ada tulisannya KPMB di situ, kalian sudah mengangkat nama organisasi, nama KPMB, bahwa kalian itu betul-betul ikut serta nih, nggak cuma sekedar menyaksikan, aku juga bisa ikut. Nah, mungkin nanti teman-teman yang pintar dalam bikin Twibbon bisa nanti misalnya H-1 bikin saya siap begitu. Itu kan sebagai bentuk ajakan kan. Ya, target kita besar. Mungkin nanti di situ Tibon jangan lupa menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri begitu. Ya, itu aja mungkin dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pengetahuan yang sudah Kak Caya share kepada kita. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan teman-teman peserta Zoom kali ini. Untuk sesi pertama, saya buka 3 pertanyaan dulu. Untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nyalakan video dan juga voice-nya dan langsung bertanya kepada Kak Caya kali ini. Kalau mau nanya tentang pilkadanya itu boleh, saya juga materinya Pak ini juga saya lumayan menguasai juga. Itu kan tentang bagaimana nanti di pilkada kan, di TPS. Nanti boleh kalau ada yang masih bingung bagaimana saya cara mencoblos aman nggak, kira-kira itu boleh. Baik, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan gunakan fitur raise hand dan nyalakan video serta voice-nya. Halo Kak Eskel. Halo. Cek aja. Baik, Riri ingin bertanya ya? Saya kira pakai raise hand manual ya? Iya, maaf, aku nyari-nyari nih raise hand-nya mana sih? Oh iya, oke, tidak apa-apa. Silakan kepada Saudari Riri. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dan perkenalkan, nama saya Rifa Hijriani Fahmi, biasa dipanggil Riri. Sebenarnya ini pertanyaannya bisa dijawab sama Kak Cai dan Bang Sahrul tadi ya. Dan makasih juga buat Kak Cai dan Bang Syahrul yang sudah share info yang penting ini, di mana kita juga bisa tahu apa sih peran kita dalam pemilihan kali ini, apa yang bisa kita bantu. Nah, tapi ada timbul sebuah pertanyaan. Yang pertama nih, ini kan kita sudah bisa mendaftar lewat website ya, Kak. Nama website-nya tadi Lindungi Hak Pilihmu kalau nggak salah. Itu tuh sebenarnya udah bagus sih, cuma yang jadi pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di jalan, Kak, yang realitanya untuk menghidupi kehidupannya itu susah gitu, apalagi untuk mengakses internet. Jadi bagaimana kebijakannya terkait hal ini, Kak? Apa yang bisa kita bantu? Lalu timbul lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana hak suara untuk orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit yang positif COVID-19? Karena kan di sini kita juga udah bisa mendaftar lewat website. Nah, kenapa nggak sekalian aja kita melakukan pemilihan ini lewat web juga? Jadi kita bisa menggunakan hak suara kita dengan maksimal, entah itu untuk pasien COVID yang sedang dirawat, ataupun kita sendiri nih yang sedang merantau di kota orang. Kayak saya posisinya saat ini masih di Makassar, Kak. Mungkin itu aja dulu, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan tadi ya, dari Riri. Nah, baik, kita kumpulkan dulu ya Kak, pertanyaan penanya sebanyak 3 orang. Bagaimana dari Kak Caya? Atau mau langsung menjawab? Jawab aja mungkin, supaya nanti yang langsung menjawab aja ya. siapa tahu ada juga lagi muncul pertanyaan dari jawaban saya mungkin ya. Baik, silakan Kak Caya. Iya, jadi yang tadi Pak Syahrul maksud adalah yang www.lindungihakpilihmu.com itu bukan website untuk mendaftar sebagai pemilih, bukan. Itu adalah website untuk mengecek nama kita apakah kita terdaftar sebagai pemilih, ya. Yang mendaftarkan kita sebagai pemilih adalah PPDP, panitia apa itu ya, lupa lagi saya, PPDP. Dia yang mendaftar orang. Jadi pada saat bulan Agustus dulu kalau nggak salah, jadi kami punya perwakilan 1 orang PPDP ya yang menetapkan daftar pemilih di lapangan. Jadi misalnya Riri nih tinggal di kelurahan mana? Riri tinggal di kelurahan apa? Sumberjo. Sumberjo, oke. Tinggal di Kelurahan Sumberjo, misalnya tinggal di RT, misalnya RT 2 ya. Jadi di RT 2 itu, jadi setiap RT atau sekarang ini basisnya TPS, kami punya orang yang betul-betul datang ke rumah Riri ya. Jadi nanti tugasnya dia datang ke sana minta kartu keluarga ya. Jadi jika kartu keluarga itu atau KTP-nya Riri adalah warga RT situ, itu langsung didaftarkan, ya. Orang yang berhak didaftarkan adalah orang yang usianya 17 tahun, boleh tidak 17 tahun tetapi dia sudah menikah, dibuktikan dengan buku nikah, begitu. Kemudian orang yang dulunya misalnya dia TNI tetapi sudah pensiun, dia boleh memilih. Ada banyak kriteria yang boleh memilih, ya. Kalau kayak Riri ini, kalau KTP-nya Sumberjo dan RT-nya sudah sesuai di situ, RT 2, itu sudah pasti didaftarkan sebagai pemilih. Jadi website itu hanya untuk mengecek apakah nama kita ini tidak terdaftar sebagai pemilih. Apakah sudah terdaftar. Tetapi misalnya belum terdaftar, dulu ada misalnya gini, PPDP itu nanti lampirkan hasil kerjanya mereka. Kemudian kami rapatkan pleno. Itu namanya nanti hasilnya itu namanya daftar pemilih sementara. Nah, kemudian daftar pemilih sementara itu kami lempar lagi ke masyarakat. Lihat lagi ada nggak namanya. Kalau tidak ada, silahkan majukan lagi KTP-nya.
nanti kami masukkan namanya. Itu menggunakan nanti kalau sudah selesai kami rapatkan lagi namanya nanti daftar pemilih tetap. Nah, DPT itu yang menjadi dasar orang yang berhak memilih. Kalaupun ternyata di dalam DPT itu nama Riri juga tidak terdaftar sebagai pemilih, bisa yang penting Riri punya KTP RT 2, misalnya di situ TPS 2, Riri punya KTP RT 2, Riri boleh mencoblos di situ tetapi di atas jam 12. Di atas jam 12 datang dan boleh memilih. Begitu. Jadi itu tadi website bukan untuk kita mendaftar ya. Itu yang penting mau dia orang yang tidak bisa menggunakan website itu tidak, karena kemarin pendaftarannya secara manual. Ada petugas kita yang betul-betul datang door to door meminta KTP dan kartu keluarga untuk didaftarkan. Ya, kalau misalnya pemulung biasanya kan banyak nih pemulung ya, yang orang-orang di pinggiran. Kalau memang dia KTP-nya RT situ, ya itu pasti didaftarkan. Tetapi banyak juga mereka yang betul-betul hanya pindahan dari Jawa dan tidak mengurus KTP serta KK. Nah, dan dia masih KTP dan KK-nya masih Jawa, otomatis dia tidak bisa kami daftarkan. Ya, karena syarat kami daftarkan adalah memiliki KTP yang berdomisili di situ RT 2. Begitu. Selanjutnya, untuk bagaimana ya kalau untuk orang yang sakit, apalagi yang isolasi mandiri, begitu. Jadi nanti kita H-3 atau mulai sekarang kami sudah turun ke rumah sakit atau sekalipun puskesmas yang punya rawat inap. Jadi kalau dia punya rawat inap, kami datang, kami koordinasikan. Kira-kira sampai tanggal 9 Desember, pasien ini sudah pulang atau belum ya Bapak Ibu? Kalau misalnya belum, nah kami usulkan untuk dibuatkan A5. A5 itu formulir untuk pindahan. Jadi nanti dari RT-nya dia, misalnya dia RT 3 nih, ternyata dia dirawat di Puskesmas RT 8. Lokasi puskesmas ada di RT 8. Otomatis nanti di RT 3 kita minta formulir A5 untuk memilih ke RT 8, TPS 8 karena dengan alasan sakit. Jadi nanti petugas di TPS 8 ada waktu dia datang ke puskesmas untuk menjemput si surat suara si pemilih begitu. Nah, kalau untuk orang yang diisolasi itu menggunakan hazmat ya, baju hazmat. Di TPS pun juga sudah disediakan hazmat. Nah, bedanya sekarang kalau dulu bilik suara kan semuanya ada di dalam ya, betul-betul ada di dalam TPS, di tengah-tengah. Nah, untuk sekarang ada namanya bilik khusus yang lokasinya tetap di dalam TPS, tetapi dia aksesnya itu hanya dari luar, tidak perlu masuk ke tengah-tengah. Jadi nanti sebelum masuk ke dalam TPS, kalian nanti disuruh cuci tangan dengan linmas ya, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian di termogan, cek suhu. Ketika suhu kalian di atas 37,3 derajat Celcius, maka kalian diarahkan ke bilik khusus. Tidak boleh masuk ke dalam TPS. Ya, di atas 37,3 ke atas. Pokoknya kalau kalian sudah suhunya 37,3, kalian sudah tidak boleh masuk ke dalam TPS. Ke dalam ruangan TPS kalian diarahkan untuk memilih mencoblos di bilik khusus. Nanti kalian akan dilayani sama petugas KPPS 6. Ya, KPPS 6 akan melayani kalian. Dia dibekalkan baju hazmat. Ya, nanti kalian akan diantarkan daftar hadir, kalian isi di situ, tidak boleh masuk ke dalam TPS begitu. Ya, itu bedanya ketika pilkada di masa pandemi, bedanya seperti itu. Jadi jangan nanti kaget pada saat kalian mau datang ke TPS ternyata suhu kalian 37,3 dan kalian dilarang masuk. Jangan berontak karena memang seperti itu aturan. Ketika suhu kalian 37,3 ke atas, kalian pasti diarahkan ke bilik khusus. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang paham? Bagaimana dari Riri? Apakah sudah Mungkin dari tercerahkan? Kenapa sayang? Sudah sih Kak, cuma mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan aja. Makasih banyak Kak Caya. Berarti ada ya, hak pilihnya Riri ada ya? Saya di Makassar Kak, tapi jadi nggak bisa. Berarti nanti pemberitahuannya tidak dibagi ke rumahmu, dikembalikan.
Kalau dulu namanya C6. Tapi karena kalian nggak ada di tempat, maka C pemberitahuannya itu C6 itu dikembalikan. Ada yang promosi, jual hazmat. Masukin ke KPU, Kak. Siapa tahu menang tender. Iya. Kemarin baik. Lentera menang tender ini ya. Apa sih? Rapid test Lentera. Ada yang Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah ada penanya selanjutnya? Bagaimana dari Kak Bagus? Sepertinya tadi ingin bertanya. Ada 2 Bagus ini tadi. Dari Kak Bagus, ada ingin bertanya nggak? Oh, tidak jadi sepertinya. Baik Kak, saya juga ada pertanyaan ini Kak. Untuk pengaduan kalau terjadinya politik uang itu bagaimana ya Kak prosedurnya? kalau terjadi politik uang. Ya, kita ditawari uang nih sama salah satu calon atau salah satu kubu. Nah, itu bagaimana cara mengadukannya dan apakah kita mendapat perlindungan dari KPU kalau kita mengadu ke pengawas pemilu ya Kak ya? Betul. Sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menjawab, karena saya adalah penyelenggara teknis. Bertindak sebagai pengawas adalah Bawaslu. Tetapi saya bisa share ilmu yang pernah saya dapat karena saya juga pernah menjadi pengawas tingkat di TPS. Ya, saya pernah menjadi pengawas juga. Jadi kalau misalnya terjadi politik uang itu, kalian kalau memang tidak berani, kan biasanya berat memang ketika kita melaporkan seperti itu. Jadi kalian ini si Bawaslu itu men-share ya, dia punya apa ini? Kalau mereka itu punya setiap perwakilan TPS ya, dia punya masa kerja 1 bulan ya. Nah, kalian kalau tahu orangnya hubungi saja lewat HP, chat, WA gitu. Mereka men-share nomor HP-nya mereka. Ya, silahkan foto kalau memang kalian melihatnya, silahkan foto, kirim ya, sampaikan. Nah, kalau memang kalian sebagai pengadu ya, kalian sebagai sesuatu pelapor, nah kalian memang harus siap dimintai KTP, identitas bahwa memang kalian sebagai pelapor, begitu. Itu mungkin hanya itu yang bisa saya karena ini memang bukan ranah saya. Tapi memang kalau jika teman-teman ada melihat sesuatu seperti itu, ya coba saja laporkan ke pengawasnya. Ada pengawas TPS itu masa kerjanya kurang lebih 1 bulan. Itu masa kerjanya dia 1 bulan. Jadi bisa ditanyakan bisa langsung laporkan ke dia. Tapi memang kalian harus siap identitas kalian, karena pengawas ini juga tidak berani kalau misalnya tidak ada laporan, tidak ada identitas, begitu. Jadi nanti akan dimintai keterangan lebih lanjut ya Kak ya? Iya. Ketika memang ya. Seperti. Oke, baik. Saya lihat ada penanya lain yaitu Saudara Muhammad Fauzan. Ini dari Pak Ketua. Baik, saya nyalakan fitur suara. Kedengaran Pak. Masuk. Ya, baik, terima kasih dari moderator. Sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih dari Kak Cahaya selaku narasumber kita pada malam hari ini yang sudah sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih ini pilkada di daerah kita, dan tadi juga sudah disampaikan sama Pak Syahrul terkait dengan pilkada juga. Nah, sebelumnya kalau yang tadi saya ikutin pembahasan ini kan kalau kita merujuk kepada topik itu kan peran pemuda. Nah, cuma tadi sempat disinggung juga sama Kak Cahaya persoalan teknisnya bagaimana. Tentunya ini menjadi suatu ilmu yang sangat penting bagi teman-teman, paling tidak daerah kita. Teman-teman kan ini masih
masih apa ya, belum satu titik, ada yang di Makassar, ada yang di Balikpapan, dan semuanya juga dibatasi masih dalam kondisi daring, apa-apa kita komunikasi secara daring. Nah, kalau berbicara peran, sedikit saya mau kasih pandangan juga, mungkin nanti silakan ditanggapi juga, sekaligus nanti ada pertanyaan saya. Ini kan kalau berbicara peran, sebenarnya kalau dari yang saya ikutin, paling banyak itu perannya kita adalah peran sosialisasi. Nah, sosialisasi baik dari bagaimana teknisnya ini pilkada, kemudian juga kan kita ini kan sebagai lembaga organisasi daerah yang mana kita juga mempunyai peran paling penting dalam segala hal yang berurusan dengan daerah kita, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Nah, cuma saya ini mau singgung sedikit, kalau saya baca-baca artikel, tentunya kalau peran pemuda ini kan, kalau berbicara dunia politik, berbicara dunia pilkada seperti ini, itu sudah banyak sekali perannya pemuda. Kenapa negara kita terbentuk pun juga karena peran-peran pemuda. Apalagi sekarang ini ya pasti pemuda dituntut untuk ikut serta dalam berperan. Cuma begini, saya mau singgung ini Kak. Kan kalau kita lihat ini, pemuda Balikpapan itu sebenarnya ada kayak komunitas, ada organisasi lembaga daerah seperti kita. Cuma yang saya lihat adalah kurang sosialisasi dalam pilkada seperti ini. Cuma saya juga melihat bahwasannya kurangnya sosialisasi atau mungkin pengetahuan tentang pilkada yang berjalan pada hari ini di daerah kita itu mungkin dipengaruhi juga karena terbatasnya kondisi sekarang kan untuk beraktivitas di luar. Nah, cuma saya mau bertanya persoalan bagaimana sebenarnya pada hari ini itu diskusi-diskusi atau kajian-kajian kepemudaan di daerah kita, karena kita juga kan kakak sebagai pelaksana teknis di dalam pilkada pada kota kita, kemudian juga sebagai KNPI juga, yang mana ini menaungi peran kepemudaan. Nah, kalau dari kakak sendiri melihat teman-teman pemuda Balikpapan atau mungkin lembaga daerah, sejauh mana sebenarnya ini diskusi-diskusi perihal dunia-dunia pilkada. Karena kalau saya mau banding pendapat saya di kota kita, teman PMB sudah mendekati pemuda dalam jalan menurut pilih dan harus apakah memungkinkan untuk memilih. Jadi dua pertanyaan saya, yang pertama persoalan terkait dengan pilkada apa di daerah kita, yang kedua tentang teknis untuk pemilihan khususnya buat teman-teman rantau seperti kita ini. Mungkin itu dulu Kak. Oke. Saya jawab Pak Moderator. Ya, baik, silakan Kak Cahaya. Iya. Mungkin bisa dijawab. Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Ketua. Ya, saya jawab sesuai hal yang saya ketahui ya. Jadi pertanyaan tadi kenapa diskusi pemuda dalam hal pilkada ini kurang ya. Kalau saya melihat banyak bentuknya seperti webinar seperti ini, salah satunya bentuknya webinar. Nah, kalau memang untuk seperti dulu, mungkin dulu banyaknya kampanye ya, bincang politik, itu saya rasa memang karena faktor COVID-19 ya. Karena kami pun penyelenggara jika ingin melaksanakan kegiatan
yang melibatkan lebih dari 30 orang itu birokrasinya ribet ya. Kami harus membuat surat izin ke satuan tugas Satgas COVID-19 ya. Nah, nanti kemudian kami dimonitoring, kalau memang bagus di ACC, ada persyaratan yang harus dipenuhi begitu. Setelah itu nanti kita lakukan kegiatan, kalau memang pun di ACC ada Satpol PP ya, entah satuan tugas yang selalu memonitoring kegiatan. Dan itu membuat seseorang Putus-putus Kak Cahaya, ya, halo. Putus-putus. Ya, silakan Kak. Tadi putus-putus Kak. Jadi itu menurut saya karena memang susahnya mengumpulkan orang karena memang di COVID-19. Kalaupun memang izin sudah didapat ya, izin untuk melaksanakan bincang-bincang politik begitu kampanye mudah itu bisa sudah ada izinnya. Orang yang ingin datang pun juga sedikit karena mungkin tingkat sadarnya orang itu akan penyebaran COVID ini sangat tinggi juga ya. Misalnya gini, dulu kampanye itu besar-besaran, kita tahu sendiri. Sekarang orang kampanye itu nggak bisa, dia maksimal 30 orang dengan ada jarak yang harus dia perhatikan begitu. Kalau saya rasa kalau memang untuk bincang-bincangnya itu secara offline ya, yang seperti nongkrong di tempat kopi atau kampanye yang bentuknya resmi, itu saya rasa memang kurang, memang. Tetapi kalau dalam bentuk webinar saya rasa banyak. Ya, saya sering lihat teman-teman saya untuk ikut seperti itu, bincang-bincang seperti itu. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya mengurangi bincang-bincang seperti itu. Khawatir jika disinyalir dia mengarah ke paslon atau kolom kosong. Karena kami ini punya aturan yang perlu dipenuhi. Jadi ketika kami datang ke suatu acara, kami tidak boleh yang ada dihadiri oleh calon wali kota atau yang mengikuti menjadi peserta pemilu begitu. Jadi kami kalau saya penyelenggara mengurangi kegiatan seperti itu. Dan kalau memang sekarang kurang ya memang seperti itu karena adanya kesadaran orang untuk tidak berkumpul ya, apalagi COVID ini benar-benar nyata begitu. Tapi kalau dalam bentuk webinar saya rasa banyak ya, apalagi teman-teman saya organisasi saya lihat hampir semua, apalagi sekarang mudah sekali untuk mengumpulkan seperti ini, tinggal Zoom, panggil pembicara juga untuk pertanyaan kedua ya, teman-teman yang di Makassar, kalau dulu saya kurang Pak ya, yang pemilihan presiden dulu bisa menggunakan A5 ya, karena presiden yang kita pilih sama dengan presiden yang akan kita pilih di Makassar. Yang kita pilih di Balikpapan sama di Makassar, otomatis surat suara yang digunakan itu sama ya. Tetapi jika untuk pemilihan wali kota kan berbeda nih. Di Makassar pemilihan wali kota surat suaranya itu ada 4 pasangan calon. Ya kalaupun kalian memilih ya masa kalian memilih mereka, kan nggak mungkin. Surat suara itu ada di Balikpapan. Jadi kalau kalian memilih, kalian datang ke Balikpapan. Jadi pada saat pemilihan wali kota ini A5 hanya berlaku di dalam kota. Misalnya kalian tinggalnya di Sumberjo, kalian punya hak pilih di Sumberjo, tetapi ingin pindah ke Lamaru karena dengan alasan apa gitu, itu bisa, alasan tertentu ya, itu kalian bisa pindah. Tetapi kalau misalnya posisi kalian sekarang di Makassar dan ini kita posisi pemilihan wali kota, itu tidak bisa karena yang kita pilih pun berbeda. Yang Balikpapan pilih dengan yang di Makassar itu surat suaranya berbeda ya. Jadi kalau misalnya pemilihan presiden boleh, bisa ada A5 ya. Itu bisa kita mengajukan pindah memilih. Tetapi kalau untuk wali kota itu tidak bisa begitu. Nah, mungkin kalau misalnya ke depannya ada namanya mungkin ini kan sekarang kita basisnya KTP nih. Mungkin nanti suatu saat bisa basisnya emailnya tapi yang sudah terverifikasi. Nah, kalian itu para mahasiswa, para agen-agen perubahan bisa nih atas dasar kayak bilang
Untuk kasihan malah yang di luar kota susah menggunakan hak pilihnya. Nah, kalian itu buktikan bagaimana uji coba apakah bisa nih seperti itu pemilih langsung yang kayak kata Riri tadi lewat online aja begitu. Kalianlah agen perubahan, buktikan bisa nggak seperti itu. Kalau saya rasa dulu Amerika gitu ya, milihnya online. Sistemnya online. Saya ya Amerika, Indonesia, cobalah bisa melangkah kita seperti itu. Kalianlah yang merubah. Saya juga bisa berperan untuk merubah. Saya juga masih muda. Oke, baik. Ya. Terima kasih atas jawabannya Kak Cahaya. Ada yang kurang paham? Ya, apakah ada yang kurang? Ya, baik. Terima kasih dari Kak Cahaya atas penjelasannya. Mungkin kalau yang pertama tadi sudah jelas sekali ya, bahwasannya kajian-kajian itu tetap ada, tapi secara daring, secara offline itu memang agak kurang karena kondisi juga. Terus untuk yang kedua tadi persoalan teknis. Nah, jadi yang saya tarik kesimpulannya memang dari teman-teman yang posisinya sekarang ada di tanah rantau itu memang tidak bisa memilih kayak, karena memang sudah diatur secara teknis. Nah, cuma tadi tawarannya yang sempat dibilang sama Kak Cahaya adalah bagaimana kita memberikan solusi nanti ke depannya. Nah, saya rasa itu juga merupakan tanggapan yang bagus, cuma tentunya saya menilai itu butuh proses yang cukup panjang. Kenapa? Karena persoalan sistem. Betul. Apalagi sistem daring begini kan jangan sampai nanti banyak yang salah gunakan itu, Kak. Betul. Mungkin nanti ke depannya juga buat teman-teman sebagai organisasi daerah, bagaimana kita lebih sering mendiskusikan terkait dengan itu. Kenapa? Sayang sekali kalau semisal banyak di tanah rantau ini suara yang seharusnya memilih, tetapi karena persoalan jarak, persoalan tempat kita tidak bisa memilih kan sayang. Mungkin seperti itu aja Kak tanggapan. Selebihnya saya terima kasih Kak. Cukup jelas. Baik, Saudara Fauzan, saya lanjut yang terakhir yaitu Saudara Fauzi atau Kak Oji. Baik, untuk Saudara Oji, apakah bisa dinyalakan fitur suaranya? Terima kasih sebelumnya nih Bapak moderator minta maaf ya. Oh ya. Nggak bisa kasih nyala kamera karena lagi ada acara keluarga, karena juga baru masuk ya, jadi minta maaf sebelumnya ya. Baik, tidak apa-apa Saudara Fauzi. Baru bisa gabung. Jadi langsung saja pertanyaan terakhir ya. Ya, singkat saja Saudara Fauzi karena waktu sudah sangat. Iya. Jadi ini mungkin keluar dari materi, mungkin pertanyaan kecil. Saya cuma mau tahu, ini kan pemilihan di tanggal 9 dan tentunya ini kan baru pertama kali dalam sejarah pemilihan dalam aspek pandemi. Nah, yang saya tanyakan itu kan ada saudara kita yang terdampak COVID, maksudnya ada yang terkena isolasi mandiri di sana, di mana? Rumah sakit di asrama haji. Nah, itu bagaimana nanti mekanisme pemilihan suaranya di sana? Apakah akan ada petugas KPU ke sana untuk melakukan pemilihan atau bagaimana? Terus selanjutnya, kalau di sana melakukan pemilihan, apakah kan biasanya kan kalau dalam pemilihan itu ada saksi dari ini, apakah saksi ikut ke sana untuk melihat proses pemilihannya atau tidak? Ya mungkin itu saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan Kak Cahaya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fauzi. Ya, ini tadi mungkin pada saat ini dia nggak ini ya. Pada saat belum masuk ya. Belum masuk betul. Riri tadi. Ya. Betul, pertanyaannya Riri. Ya, jadi teman-teman PPS, panitia pemungutan suara tingkat kelurahan, itu akan berkoordinasi ya dengan embarkasi ya, dengan rumah sakit ataupun puskesmas yang memiliki rawat inap ya, mereka yang memiliki rawat inap. Nah, puskesmas yang punya rawat inap nanti dikoordinasikan siapa aja sih pasien yang masih bertahan sampai tanggal 9 Desember nanti ya. Kalau memang ada datanya itu misalnya dia itu RT 2 kelurahan misalnya Baru Ulu. Nanti dimintakan A5 ya ke RT 2 dibikinkan formulir pindahan. Jadi dia nanti sebagai pemilih pindah untuk melakukan pindah pilih. Jadi nanti harusnya dia di TPS 2
tapi karena dia sakit, dia dirawat, dia akan mencoblos di TPS terdekat dari embarkasi. Dan itu pun mekanismenya nanti dijemput, ya. Yang ilmu yang saya dapat seperti itu. Jadi TPS terdekat dari rumah sakit akan menjemput. Jika nanti memang dia melihat DPT, ya daftar pemilih tetapnya dia di TPS tersebut sudah selesai dan waktu masih ada, itu akan diberikan untuk menjemput suara begitu. Nah, itu pun ada disaksikan oleh saksi dan pemantau pemilu, dan pasti dibekalkan dengan smart, ya, baju hazmat gitu. Sampai sekarang itu yang saya dapat. Jangankan yang untuk yang sakit, kalau misalnya nih di TPS ada yang suhunya 37,3 derajat Celcius, dan itu juga sudah tidak boleh masuk ke dalam TPS. Dia hanya masuk di bilik khusus. Bilik khusus itu tidak di dalam TPS. Dia aksesnya hanya berada di luar, aksesnya tanpa masuk ke TPS. Jadi dia mencoblosnya tidak di dalam kawasan, di dalam TPS, ya, dia berada di pinggir TPS begitu, dan dia dilayani oleh orang yang menggunakan baju hazmat seperti itu. Itu semua itu sudah dibahas dari KPU, sudah dipikirkan bagaimana nanti kalau misalnya terjadi seperti itu. Nah, oke, baik. Kembali begini penjelasannya. Makasih. Data, tapi nanti kalaupun ke depan ada pertimbangan bahaya atau seperti apa, karena kan mengingat ini bisa diberikan kesempatan gitu loh, kesempatan untuk pihak-pihak tertentu gitu. Takut Nah, untuk dari KCI sendiri, apakah ada sepatah dua patah kata penutup? Iya. Ada meningkatkan partisipasi Kesimpulan yang bisa saya kali ini, tetap tidak politik uang di sekitar kita. Maka dari itu, mari kita awasi jalannya pilkada agar masa depan kota kita tidak jatuh kepada orang yang salah. Sebelum saya mengakhiri webinar pada kali ini, saya ada pantun untuk menutup pertemuan kita kali ini. Datang di malam hari, meski satu ditemani berjuta bintang. Maafkan salah saya kali ini. Sampai jumpa di waktu mendatang. Saya Muhammad Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada host, Saudari Vinsky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Caya dan Pak Syarul yang sudah tidak ada di room ini, yang sudah memberikan materi yang sangat baik, yang sangat bagus sekali kepada kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Fatur yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini dengan sangat baik.
Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan tetap bertahan pada kajian ini dari awal sampai berakhirnya. Semoga ilmu-ilmu dan materi-materi yang sudah diberikan oleh Kak Caya dan juga Pak Syarul dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu kita mengenai pilkada pada untuk tanggal 9 Desember nanti. Oke, sebelum saya menutup kajian pada malam hari ini, kita akan ada sesi foto bersama ya. Jadi teman-teman dipersilakan untuk kameranya. Jadi siapa ini kita pilih nih tanggal 9? Kita foto bareng dulu ya, Kak. Tidak boleh, Kak. Harus rahasia. Tidak boleh, Kak. Astaga. Ya, Kan diciduk dulu nanti. Nggak ada apa-apa loh. Kan demokrasi, Boy. Kita harus menaikkan siapa ini? Foto dulu, Kak. Foto dulu nak Kak. Ya foto dulu ya, Kak. Dulu kameranya. Kan dulu apa sudah siap? Apa cara keluarga? Foto dulu Ji, baru dipilih. Sabar, Kita sabar. mulai ya, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Sudah kan Nurul? Karena sudah selesai sesi foto bersama, dan maka dari itu saya akan menutup kajian kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi dan saya memohon maaf jika saya ada salah kata. Dan sampai jumpa di kajian MSC selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan kakak-kakak. Boleh Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak teman-teman Caya. boleh meninggalkan Makasih banyak, Kak Caya. Sama-sama sayang. meeting ya. Minta maaf ya Terima kalau ada kasih loh, Kak. salah-salah. Aku juga ke PPS ya, Kak. Kenapa? Pengganti. Jadi ke PPS juga pengganti. Oke.